warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau mengulang-ulang untuk mengingati agar syukur itu tidak pernah lepas daripada jiwa kita, bahwa kita harus merasakan bagaimanapun corak ragamnya yang kita hadapi dalam kehidupan di permukaan bumi, namun kita tidak pernah lepas daripada kebaikan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam kini kita sampai kepada surat Al-Baqarah ayat yang ke-104. Insyaallah kita bicarakan sampai ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai manakah orang-orang yang beriman, la taqulu ra'ina, janganlah mengatakan kamu atau mengucapkan kamu akan ra'ina, wa qul unzurna wasma'u, dan ucapkanlah olehmu unzurna wasma'u, walil kafirina azabun alim, dan untuk orang-orang yang kafir azab yang pedih. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab, tidaklah menginginkan orang-orang kafir daripada ahli kitab, walal musyrikin, dan tidak pula orang-orang musyrik, an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum, bahwa diturunkan atas kamu dari kebaikan dari Tuhan kamu. Wallahu yaftasu birahmatihi man yasha, sedangkan Allah mengkhususkan dengan rahmatnya akan orang yang menghendaki ia. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Man nansakh min ayatin aw nunsiha, tidaklah menasihkan kami daripada ayat atau melupakan kami akannya. Na'ti bi khairin minha aw misliha, mengganti kami dengan yang lebih baik daripadanya atau seumpamanya. Alam ta'lam anna Allaha ala kulli syai'in qadir, adakah tidak tahu engkau bahwasanya Allah atas tiap-tiap sesuatu berkuasa. Alam ta'lam anna Allaha lahu mulkus samawati wal ardh, adakah tidak tahu engkau bahwasanya Allah baginya kerajaan langit dan bumi. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir, dan tidak ada bagi kamu daripada selain Allah itu daripada orang yang akan melindungi dan tidak pula yang akan menolong. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Banyak kalimat-kalimat yang harus kita bicarakan, apalagi lafaz atau kata-kata yang ada di dalam ayat-ayat tersebut. Maka oleh sebab itu tidak mungkin akan dibicarakan setiap kata atau setiap kalimat yang ada di dalam ayat. Namun kita akan berupaya untuk mengambil apa yang terkandung di dalam ayat, dalam kalimat, ataupun dalam sebagian dari kata-kata yang ada di dalam ayat-ayat itu. Wahai manakah orang-orang yang beriman, Allah memulai ayat itu dengan huruf yang disebut dengan huruf nida, huruf panggilan. Wahai manakah.
Ya ayuha itu dipakai untuk panggilan kasih sayang. Yang dipanggil itu adalah orang-orang beriman. Maka berarti Allah menyayangi orang-orang beriman. Kalau tidaklah Allah menyayangi orang beriman, tentu tidak akan dipanggil dengan panggilan kasih sayang. Maka oleh sebab itu, orang beriman harus tahu diri. Apabila mendengar panggilan-panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya melalui Al-Qur'an, maka hendaknya orang beriman itu memang benar-benar ingin mengenali, ingin menunggu, ingin menanti apa yang dipanggilkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu terhadap dirinya. Nah, itu adalah sesuatu yang langka hari kini. Kalau dahulu orang mendengar panggilan lebih-lebih sahabat, lalu telinganya buka, matanya buka untuk mendengarkan apa yang dipanggilkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul itu. Nah, lain halnya dengan kita kini. Seolah-olah panggilan itu kita dengar dengan telinga, tapi tidak pernah mengejutkan hati, tidak pernah menyentuh hati. Ada apa antara telinga dengan hati? Banyak ayat yang mengatakan di antara telinga dengan hati itu ada sumbatannya. Nah, jadi apa yang didengar oleh telinga tidak mau masuk ke dalam hati. Apa yang dilihat oleh mata tidak mau masuk ke dalam hati. Akhirnya hati itu tidak bisa bersentuhan dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tadi. Ingat, Allah yang sayang berarti Allah itu memanggil, lalu diberi aturan atau diberi larangan untuk kita sendiri, bukan untuk Allah. Itu perlu digarisbawahi. Jadi apapun bentuknya, apapun modelnya, yang dipanggilkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk orang yang dipanggil, untuk orang yang bersangkutan, bukan untuk kepentingan Allah atau bukan untuk kepentingan orang lain. Man amila salihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha. Siapa yang mengamalkan yang saleh, meninggalkan yang larang itu dengan ikhlas, melakukan yang diperintah itu dengan ikhlas, amal saleh itu adalah untuk dirinya. Wa man asa'a fa'alaiha. Dan kalau andai kata terjadi perbuatan buruk, melanggar apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipanggilkan tadi, maka itu akibatnya akan berbalik kepada dirinya sendiri. Balik kepada dirinya itu jangan main-main. Itu akan terjadi nanti, bukan hanya nanti di akhirat, tetapi di dunia pun mereka akan menghadapi apa yang dia lakukan. Kalau baik di dunia mereka rasakan kebaikannya, apalagi di akhirat. Kalau buruk di dunia akan mereka rasakan keburukannya, apalagi di akhirat. Nah, jadi malang sekali orang yang beranggapan bahwa urusan pengajian itu adalah untuk kebaikan esok. Malam itu. Mengapa? Karena kebaikan akhirat itu tidak bisa besok diterima, tetapi harus mulai dari kini. Jadi pengajian itu adalah untuk memperbaiki dunia dan akhirat. Ada orang berpendapat bahwa Nabi itu diutus untuk menyempurnakan urusan-urusan akhirat, tidak untuk urusan dunia. Ya, tak bisa kita terima sebetulnya. Mengapa? Karena apapun yang dibicarakan oleh Muhammad melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala itu akan bersangkutan dengan dunia, akan bersangkut dengan akhirat. Banyak ayat Quran yang menyatakan, seperti misalnya timbang menimbang, sukat menyukat, hutang piutang, masalah jual beli dan lain sebagainya, itu dibicarakan. Itu adalah untuk keselamatan manusia di dunia. Sekaligus kalau mereka itu patuhi, itu akan menguntungkan kepada akhirat. Jadi apapun yang diberitahukan oleh Allah melalui Muhammad SAW itu adalah untuk keuntungan manusia yang bersangkutan dari dunia sampai ke negeri akhirat nanti. Jadi kalau kita tidak bisa memahami seperti itu, maka justru kita akan rugi. Itu sebabnya terjadi di dalam Islam itu, di dalam pengajian itu namanya
tasawuf, bukan tasawuf ya, sad tetapi sin, tasawuf. Tasawuf itu artinya apa tuh? Asal katanya saufa. Saufa itu nanti artinya. Tasawuf artinya nanti-nanti. Jadi menunda-nunda. Banyak kejadian itu di dalam mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Menunda-nunda, menunggu-nunggu, biarlah kini indah, esok kalian ngaji juga. Itu tasawuf. Itu salah satu kesalahan yang terjadi dikarenakan tidak begitu nampak manfaat daripada agama itu. Berulang kita sampaikan, hendaknya kita kepada agama itu, khususnya kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, keingintahuan kita itu adalah melebihi keinginan kepada yang lain. Prioritas utama kita ingin mengenali apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang hendaknya harus kita capai. Tapi bila akan tercapainya perasaan itu tergantung kepada kita juga. Kalau kita penuhi ketentuan-ketentuan agama itu, syarat-syarat yang harus kita lakukan dalam agama, rasa itu akan timbul. Tapi kalau kita abaikan tata cara yang harus dilakukan di dalam beragama itu, rasa itu tidak akan kunjung timbul. Sekalipun manusia itu tahu apa yang dikatakan Allah, sekalipun sampai mereka itu memahami apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak akan terrealisasi di dalam kehidupan. Dengan kata lain, tidak akan menjadi akhlak bagi mereka apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu. Itu non perlu dikaji. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala memanggil orang beriman karena Allah itu sayang. Nah, maka panggilan itu berisi, kalau tidak dengan larangan, akan berisi nanti dengan perintah. Kalau perintah itu dipatuhi, ditaati dengan sungguh-sungguh, akan berbaliklah kebaikan kepada dirinya dunia dan akhirat. Kalau apa yang ditentukan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah itu dia langgar, akan berbalik kepada dirinya kejahatannya itu dunia dan akhirat. Jadi jangan disangka bahwa agama itu untuk urusan besok, tetapi adalah urusan kini dan besok. Nah, namun kadang-kadang agama itu dijadikan hanya semata untuk urusan kini, atau dijadikan untuk urusan esok. Contoh, dipakai agama untuk mencari kedudukan misalnya, itu berarti mencari agama untuk urusan kini, tidak ada di suatu keadaan, bahkan berdosa. Ya, ria namanya. Atau sebaliknya, diabaikan urusan kini, besok sajalah, lahirnya tidak dipenuhi, hakikatnya saja dipenuhi agama itu juga suatu kesalahan di dalam memegang prinsip-prinsip agama. Nah, jadi balik itu kepada persoalan pokok, harus kita mampu merasakan Allah itu sayang kepada kita. Ya, dan kapan kita akan merasakan itu? Apabila timbul di dalam hati kita rasa penting, rasa butuh untuk mengenali apa gerangan yang dipanggilkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kepada kita, orang yang beriman. Jadi kalau kita bawa kaji itu jauh-jauh dalam kehidupan kita masa kini, itu seolah-olah manusia kini kok sudah lepas kendali tentang itu. Sementara dia mengakui sebagai orang beriman, tapi apabila dipanggilnya dia tidak merasakan maksudnya terpanggil. Itu namanya iman palsu. Contoh lahir saja. Kalau ada seseorang yang bernama si Ahmad, lalu dipanggil orang Ahmad, pasti yang si Ahmad akan merasa, akan ada sentuhan ke dalam jiwanya, ke dalam pikirannya, karena dia dipanggil. Yang tidak bernama Ahmad, walaupun didengar oleh telinganya panggilan Ahmad, tapi tidak ada sentuhan, biasa-biasa saja. Paling-paling hanya sentuhan-sentuhan, ya, yang tidak begitulah pita. Tapi kalau si Ahmad pasti akan lain daripada yang lain merasakan, karena yang dipanggil itu memang dia sendiri. Nah, seperti itu pula lah orang-orang beriman mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maaf kalau andai kata kita tidak merasakan terpanggil, tandanya kita tidak Ahmad. Kalau kita merasa tidak terpanggil, curigailah bahwa keimanan kita itu harus diperbaiki. Bisa dipahami? Nah, itu kerasnya agama. Agama itu keras.
Tapi kebaikannya adalah untuk kita sendiri. Nanti kita lanjutkan. Di dalam ayat ini Allah melarang dengan kata la, isim itu hurufnya la-nya adalah la nahiyah. Nah, mengapa itu la nahiyah? Karena sesudahnya ada fi'il mudhari' yang berawalan ta, yang taqulu, kemudian dijamakkan, itu namanya nanti, yaitu namanya adalah fi'il yang 5. Taquluna asalnya. Masuk lam ke situ, la taquluna. Kini dihazafkan nunnya, tinggal la taqulu, maka la jadinya adalah la nahiyah. La nahiyah itu adalah la yang melarang, artinya jangan. Kalau la nafi artinya tidak. Ingat, la taquluna kalau masih tetap nunnya di situ, maka artinya tidak berkata kamu. Tapi karena la taquluna dihazafkan, dibuang nunnya, maka jadilah la nahiyah, jangan mengatakan kamu. Itu beda. Ya, insyaallah itu sudah kita pelajari. Apa yang jangan kamu katakan itu? Ra'ina. Ra'ina itu asal itu dua kata itu, ra'i dan nah. Ra'i itu artinya itu pelihara, gembalakan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'anir ra'iyati, kan ada itu hadis. Tiap-tiap kamu penggembala, maka nanti kamu akan dipertanggungjawabkan tentang apa yang kamu gembalakan. Jadi ra'in, kata ra'in tadi artinya gembala. Jadi maksudnya la taqulu ra'ina, jangan mengatakan kamu peliharalah kami. Di ra'ina, peliharalah kami. Nah, kemudian waqulu, dan katakanlah olehmu. Itu fi'il amar. Apa yang harus kamu katakan itu? Unzurna. Unzur fi'il amar. Serta nazara, melihat, memperhatikan. Perhatikanlah kami. Wasma'u, dan dengarlah kami. Dan dengarlah olehmu. Ya, wasma'u. Itulah ucapkan. Lihat sejarahnya. Para sahabat dahulu sering mengatakan kepada Nabi itu ra'ina, pelihara kami Nabi, tunjuki kami Nabi, betuli kami Nabi. Karena tidak ada yang akan beri petunjuk itu kecuali petunjuk Allah Subhanahu wa taala melalui engkau sendiri, maka diucapkanlah ra'ina. Nah, lalu orang-orang Yahudi mencontoh, mengucapkan pula ra'ina. Tetapi ra'ina yang mereka ucapkan tadi tidak sempurna ra'inanya. Seakan-akan mereka tadi mengucapkan bukan ra'ina, tapi ru'una. Itu yang diucapkan. Hampir sama lah. Ra'ina artinya tadi apa? Peliharalah kami, tunjukilah kami. Kalau ru'una itu adalah kebodohan yang amat luar biasa. Jadi orang-orang sahabat mengatakan ra'ina, orang-orang kafir Yahudi mencontoh itu, tetapi yang diucapkan adalah ru'una. Maka turun ayat, jangan kamu ucapkan ra'ina kepada Nabi karena ditiru oleh mereka. Unzurna, ucapkanlah unzurna. Jadi unzurna tadi perhatikan kami. Sama maknanya dengan tadi, kandungan sama dengan ra'ina. Tunjuki kami, nasihati kami, perhatikan kami. Ya, itulah ucapkan kepada Nabi. Wasma'u, dan dengarlah olehmu. Sama-sama beriman, dengar olehmu. Walil kafirina azabun alim, dan untuk orang-orang yang kafir itu azab yang pedih. Jadi balik itu kepada persoalan, yang memanggil adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang dipanggil adalah orang-orang beriman di dalam ayat itu. Yang dipanggilkan adalah tukarlah kata-kata yang bisa ditafsirkan dengan yang lain atau yang bisa dicontohkan kepada kalimat-kalimat yang negatif, maka tukar itu. Seperti ra'ina itu dapat disamakan bunyinya dengan ru'una, maka artinya timur dan barat. Kalau ra'ina arti pelihara kami, ru'una artinya kebodohan yang luar biasa.
ganti. Nah, dan itulah tugas kita sebetulnya dalam kehidupan. Mengganti keterlanjuran, mengganti persoalan-persoalan yang telah buruk, yang telah salah, kita ganti dengan yang baik. Mengganti itu tidak mudah. Kita harus mampu terlebih dahulu memahami apakah sesuatu itu baik, apakah sesuatu itu benar atau tidak. Untuk membedakan antara baik dengan yang benar di situ, itulah sebetulnya yang dicari di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang tahu beda yang baik dengan yang buruk, banyak yang tahu, atau boleh jadi seluruhnya manusia tahu. Tidak perlu mengaji, tidak perlu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis, tahu mereka mana yang baik dan mana yang buruk. Fir'aun pun tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi untuk membedakan yang baik dengan yang hak itu payah. Tidak bisa itu kecuali oleh orang-orang yang telah pindah dari sesuatu yang tidak baik kepada yang baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah satu-satunya rahasia hijrah. Nah, hijrah itu dua macam itu. Pertama hijrah badaniah, pindah dulu dari Makkah ke Madinah, atau pindah dari satu daerah kepada daerah lain. Kemudian ada yang disebut dengan hijrah hakikat. Tapi kalau kita amati, ada lagi hijrah tadi sebelum hijrah hakikat tadi, ada namanya hijrah thariqat. Jadi kalau badan kita pindah dari satu tempat kepada tempat lain, itu namanya pindah, hijrahnya hijrah syariat. Kalau sistem kita yang pindah, sistem misalnya, sistem pemikiran, sistem nafsu, keinginan dan kemauan teori kita pindah dari satu teori kepada teori yang lain, itu juga hijrahnya dalam bentuk tarikat. Nah, yang ketiganya ada hijrah hakikat, yaitunya pindah kemauan, pindah kepada yang baik. Yang tadinya kemauan tadi kepada yang bukan-bukan, kepada sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, apalagi kepada yang salah, yang batil. Kini pindah kemauan keinginan tadi kepada yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hijrah. Jadi tidak perkataan saja yang harus kita tukar, tetapi seluruhnya kita harus mampu. Jadi dari hari ke hari kita harus bergeser, lebih maju, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi. Jadi kalau andai kata jalan-jalannya tidak kita tempuh, kita bisa tahu dengan kaji, kita bisa paham dengan kaji, dan kita tidak akan mampu mensosialisasikan di dalam diri kita sendiri, mempraktekkan, menjadikan pengajian itu darah daging yang tidak bisa. Itu makanya pengajian itu ada yang hanya sekedar tahu, berilmu saja, ada yang dia pahami apa yang dia ketahui tapi tidak bisa dia laksanakan. Ketiga-tiganya pula yang diinginkan di dalam Islam: tahu, mengerti, dan kemudian benar-benar menjadi akhlak, menjadi darah daging apa yang kita kaji itu. Itulah tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya adalah pada diri Nabi itu contoh tauladan yang baik. Tapi juga tidak kita tahu, tidak kita mengerti apa yang akan kita contoh. Sekalipun kita paham, belum tentu bisa kita pakai. Persis seperti kain. Siang tak bisa membeli kain, tapi harus dijahit, digunting, dan guntingnya itu harus disesuaikan, namanya tarikat itu. Nah, dan kemudian pada hakikatnya Pak, ia dipakai, dan di atas itu ada nanti namanya makrifat. Kita merasa indah, kita merasa beruntung, kita merasa senang dengan pakaian yang kita pakai. Maka untuk itulah keempat-empatnya itu tidak bisa kita pisahkan: syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Itu sering kita sampaikan. Sebetulnya orang-orang yang salah menyalahkan itu adalah kebodohannya. Ya, disalahkan orang syariat itu, kaji syariat itu disalahkan karena dia tidak mengerti apa yang syariat. Disalahkan orang bertarikat, malah ditakuti tarikat itu mereka karena tidak tahu apa yang tarikat. Disalahkan pula orang hakikat karena mereka tidak tahu sebetulnya, kebodohan. Apalagi makrifat.
Jadi syariat itu adalah sesuatu yang harus dimulai dari situ. Kalau kita ingin baju, mungkin kita ada baju bisa baju kalau tidak ada kain. Tidak mungkin, syariat kain. Dan kemudian apakah sudah kita punya kain lalu kita akan mendapatkan keindahan dari pakaian? Tidak bisa, harus dibunting, dijahit dulu, dijadikan baju dan lain sebagainya. Terikat itu. Nah, dan kemudian kalaupun baju sudah digosok, sudah disetrika dan lain sebagainya, lah indah, tetapi tidak dipakai. Bisakah kita merasakan nikmatnya? Tidak bisa, harus dipakai. Hakikat itu. Kemudian apa yang terjadi? Terjadi keindahan, terjadi kepuasan, terjadi di dalam diri kita tadi kesejukan. Itulah ma'rifat. Nah, jadi kalau ada orang menyalahkan tarikat, syariat, hakikat dan ma'rifat, ya, itu sebetulnya adalah menunjukkan kepada kebodohan. Karena mereka hanya mampu memandang agama itu dari satu sisi, apapun alasan. Kalau mereka mengatakan syariat itu tarikat, kajian, hakikat, ma'rifat itu tidak ada suatu nabi, tidak sedikit pengajian yang tidak ada suatu nabi dulu. Mengapa kaji itu yang mendatangkan? Nah, jadi kembali kita kepada persoalan pokok, kita harus ada mendapat sesuatu, berilmu, dan kemudian harus kita mengerti, dan kemudian harus bisa kita amalkan, dan harus menjadi keindahan bagi diri kita apa yang kita amalkan itu. Pun yang susah. Maka orang hakikat itu membagi-bagilah ilmu tadi atas amalan itu atas 3 macam itu. Tak lebih dari nanti itu. Kalau ma'rifat itu hasil akhir. Kalau syariat tadi kain, tarikatnya adalah menjahit, hakikatnya adalah memakai, kemudian hasilnya keindahan. Agama pun seperti itu. Maka harus dimulai dengan amalan-amalan yang bersifat syariat. Nah, apa saja amalan-amalan syariat itu banyak macam ragamnya. Yang salatlah, duduk tegak, sujudlah, dan lain sebagainya itu amalan syariat. Tetapi inti daripada amalan syariat tadi adalah tergolong atau masuk kepada 3 hal. Yang pertama adalah ikhlas. Ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tobat dulu. Jadi amalan-amalan kita itu akan terhalang nanti kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita masih banyak dosa. Itu nanti membuat terhalang amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali sudah pernah kita sampaikan ada 3 dosa yang membuat amalan kita itu tidak bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. 1, dosa kepada Nabi sendiri. Kita tidak acuh kepada Nabi, tidak merasa bahwa Nabi itu adalah orang yang paling berjasa melebihi jasa ibu bapak. Tidak bisa melewati jasa ibu atau tidak bisa melewati jasa Rasul dari jasa siapapun. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sudah lihat itu. Lalu kita sepelekan, tidak kita apa itu dosa kepada Nabi kita. Nah, maka untuk itu hargai Nabi. Sayangi Nabi, cintai Nabi. Mengapa? Karena Nabi itu bayangkan sewaktunya masih hidup, bahkan sampai kepada sakratul maut, beliau memikirkan kita. Bahkan dalam satu riwayat diterangkan di waktu terjadi hari berbangkit nanti, yang mula pertama ditanyakan oleh Nabi itu bukan Sayyidah Fatimah, bukan Siti Aisyah, tapi yang mula pertama nanti yang akan ditanyakan, bi aina ummati, di mana umatku, begitu cintanya seperti itu. Sehingganya Nabi itu tidak sempat untuk mencicipi keindahan hidup. Tidur kurang, bukan tidak bisa tidur,